Ya, shalom saudara-saudara. Pada hari ini ya kita bersuka cita kalau bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kita harus ingat 6 hari kita bekerja, mencari nafkah, melakukan aktivitas. Ya, hari Minggu, hari Sabat bagi kita harus beribadah kepada Tuhan. Untuk bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Atas penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Banyak orang-orang, banyak anak Tuhan, dia kerja 7 hari dalam seminggu. Terus kerja, terus. Tidak mementingkan ibadah. Ya. Maka kita harus benar-benar mulai membenahi diri, sediakan waktu untuk ibadah. Kadang-kadang orang zaman sekarang sulit untuk ibadah. Ayo ibadah ke gereja, yuk. Enggak lah sibuk, enggak lah ini ada itu. Ya. Padahal kita di dunia ini tidak lama saudara. Ya. Bahkan Tuhan mau datang. Ya. Tuhan Yesus akan datang segera, tanda-tanda sudah kita khotbahkan berkali-kali. Ya, bahwa tanda ini benar-benar sudah sangat-sangat dekat. Tuhan akan angkat kita. Ya, Tuhan juga rindu kita pulang kan. Tapi apakah kita siap? Maka hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan ya tentang the second coming of Jesus. Saya senang hari ini ya banyak dari keluarga Haji Salim yang dari Semarang hadir ya. Mungkin di Semarang jarang sekali mendengarkan khotbah tentang rapture, tentang pengangkatan, tentang akhir zaman. Ya. Tapi di sini akan saya sampaikan apa itu the second coming of Jesus Christ. Ya. Ini gambarnya Yesus datang, ini rapture. Dan apa bedanya rapture dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kita lihat ayatnya. Ya. Ini saudara, rapture adalah pengangkatan yang umat Tuhan. Kita lihat Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan berkata apa yang akan terjadi, keputusanku dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yaitu rapture. Ya. Jadi Tuhan mau datang. Dari zaman dulu, dari perjanjian lama, Yesus sudah ngomong, aku akan datang, aku akan datang. Dan itu berkali-kali selalu dikatakan di Alkitab kita bahwa Yesus akan datang. Rapture mungkin banyak orang nggak tahu Pak apa sih artinya rapture. Kita nggak tahu Pak rapture. Sebab di Bible nggak ada rapture. Di Alkitab kita tidak ada kata-kata rapture. Rapture memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi Alkitab banyak ayat, banyak pasal membahas tentang rapture. Ya. Seperti contohnya gini. Trinitas. Kita percaya semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Tritunggal kan. Ada nggak di Alkitab tentang Tritunggal? Nggak ada kata Tritunggal, nggak ada kata Trinitas. Yang ada adalah semua bukti-bukti dari Kejadian sampai Perjanjian Baru. Semuanya membahas tentang Allah Tritunggal. Tapi kata Tritunggal nggak ada, Trinity nggak ada. Demikian pula rapture. Ya. Rapture tidak ada di di Alkitab. Tapi banyak Alkitab membahas tentang Alkitab. Rapture dalam bahasa Inggrisnya caught up. Diangkat ke atas. Bahasa Yunani-nya adalah harpazo. Ya. Diangkat ya. Rapture berkata dari bahasa Latinnya. Rapiermur. Tapi akhirnya diadop dengan bahasa Inggris rapture. Dan dikatakan rapture ya. Kita lihat ya ayatnya. Apa itu rapture ya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Jadi rahasia dinyatakan. Berarti bukan rahasia lagi kan. Harus tahu semua. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya. Jadi nanti suatu saat nanti, ya Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang, ya. Dan nanti dalam sekejap mata,
bunyi nafih itu bunyikan, kita akan diubahkan ya, dari tubuh jasmani menjadi tubuh kemuliaan. Tapi siapa yang diangkat? Bagi kita yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, yang diangkat oleh Tuhan. Dan itu kejadiannya dalam sekejap mata. Ya. Dan nanti ada orang-orang mati akan bangkit. Kita lihat Tesalonika 4 ayat 14-18. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama Dia. Ya, jadi kalau kita mati dalam Yesus, hidup benar, ya melakukan firman Tuhan, kita kalau mati nanti akan dikumpulkan bersama Dia. Di mana? Di surga. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi Paulus menulis ini dengan firman Tuhan, dengan ilham Roh Kudus, bahwa nanti Yesus akan datang, ya, yang mati dalam Kristus akan bangkit dan akan bersama-sama Tuhan di surga. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa nanti yang mati, yang dikubur, ya kan, Yesus datang sendiri loh. Dia menjemput kita sendiri. Datang di awan-awan dan nanti kuburan terbuka, yang mati bangkit semua. Ya. Sebab Tuhan Yesus datang sendiri ke turun surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong di Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara, ya kita tahu bahwa yang mati di dalam Kristus ya akan bangkit. Ya, bangkit naik ke atas menyongsong Yesus di udara. Bagaimana dengan kita yang dalam Kristus di dunia ini? Kita akan sama-sama diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata diubah tubuh kita. Dan itu kita akan naik ke surga. Saudara, sebelum saya khotbah ini, 2 minggu yang lalu saya diberi mimpi lagi tentang rapture. Saya mimpi tentang rapture sudah 5 kali, saudara. Dan saya waktu mimpi kemarin 2 minggu lalu, saya tidur, tahu-tahu ada suara ngong. Kayak alarm kota, mau perang atau bencana alam. Itu kencang sekali. Saya terbangun, saudara. Tahu-tahu saya diangkat. Diangkat. Tubuh saya hilang. Jadi tubuh yang enteng kayak roh aja. Saya tahu diangkat. Terus dari ujung sana tuh ada Yesus sendiri. Putih terang. Dan saya waktu melebihi Yesus, di belakang Yesus, itu ada taman yang sangat indah. Tempat surga, saudara. Saya mimpi itu. Jadi saya mimpi tidak sekali, berkali-kali. Saya yakin kalau saya mimpi berkali-kali, hal yang sama, pasti Tuhan sedang memberitahu saya bahwa Dia benar-benar akan datang. Jadi kita siap-siap. Itu kencang suaranya. Nah, akhirnya sampai di sana, saya ada taman yang indah, saudara. Makanya saudara, kita harus percaya bahwa rapture itu benar-benar terjadi. Dan orang akan diangkat dari kubur. Ya. Kita lihat Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin ya. Jadi jelas, nanti Yesus datang di awan-awan, ya, ada pertemuan di udara, ya kan? Jadi kita nanti lihat Yesus dan semua, setiap mata akan melihat Yesus datang di angkasa. Setiap mata, bahkan yang menikam dia, orang jahat, orang di dalam Tuhan dan orang jahat, semuanya melihat Yesus di udara. Tetapi yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh mau percaya pada Yesus dan hidup dalam Yesus, dia akan diangkat. Tapi yang lain di bangsa bumi meratap. Karena apa meratap? Karena apa meratap? Ditinggal di bumi, nanti mereka akan mengalami aniaya, masa kesusahan, masa yang benar-benar mengerikan. Oh saudara, kalau saudara tertinggal di dunia ini, saudara benar-benar menderita. Dan saudara, aduh mengerikan. Orang akan saling bunuh, orang saling bersiksa, gak ada makanan, gak ada minuman. Dan orang sangat kejam sekali.
kita akan disiksa, kita akan dianiaya. Kamu mau percaya Yesus gak? Kalau percaya Yesus, disembelih, dibakar hidup-hidup. Kalau gak percaya, aman. Tapi aman di dunia, gak masuk ke surga. Jadi, rapture, Yesus datang kedua, itu di udara. Semua mata melihat, semua orang melihat. Orang berdosa, orang gak kenal Yesus juga melihat. Tapi yang kenal diangkat, yang gak kenal akan meratap. Ya. Yohanes 5:28 sampai apa ini dulu ya, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Kata lagi, tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya. Di Matius 24 katakan, Yesus mengatakan bahwa anak manusia nanti akan datang di awan-awan. Ya. Gambarnya saudara, ya di awan semua orang melihat. Tapi yang dalam Kristus dia akan naik. Tapi yang di dalam Kristus dia akan tertinggal dan dia akan meratap karena akan banyak bencana-bencana. Dan yang mati juga akan bangkit. Tahu bangkit semua. Oh saudara, kita hidup gak lama. Ya, kita harus benar-benar percaya Yesus. Karena Yesus yang pemilik surga, bukan yang lain. Kalau kita nggak percaya Yesus, kita nggak bakal masuk surga. Ya dong, pemilik surga Yesus kok, ya kan? Nah ketemu Yesus di udara dan kita bersama Dia. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Setelah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan Dia. Yesus datang pertama kali, Ia menanggung dosa manusia, disalib, ya kan? Disiksa, dianiaya, disalib. Menanggung dosa manusia. Tapi yang kedua, dia datang di awan-awan, tidak lagi menanggung dosa manusia. Tapi memberikan keselamatan bagi orang yang menantikan dia. Ya. Jadi ingat, Yesus datang kedua kali nanti. Bukan untuk menjadi penebus dosa saudara lagi, enggak. Tapi untuk mengangkat kita, menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan hadir. Ya. Yohanes 14 ayat 1-6 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Yesus ngomong, percaya pada Allah dan percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus dia mati, bangkit, naik ke surga, dia nggak nganggur, nggak selesai. Dia masih bekerja menyediakan tempat bagi kita. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kepada murid yang ngomong, ya tenang saja, nanti aku akan naik ke surga, aku akan tempat bagi semua murid-muridku. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita di dunia susah, ya kan? Rumahnya kecil, di gang belok, ngontrak, banjir, ditagih kontrakan, tidak punya uang. Diusir-usir kan. Di dunia itu susah. Tinggal di rumah kecil, mahal sewa. Beli cicil juga mahal. Kontrak juga mahal. Ya, itu kecil lagi. Empet-empetan, banjir, bocor. Tapi kalau kita itu yang sementara di dunia. Kita nanti kalau di surga, di tempat Bapakku banyak rumah tinggal. Ya. Jadi kita semua kubur terbuka, dibawa ke surga, bertemu dengan Yesus, ya. Dan ini yang pertama kali kita ke surga nanti, ketemu dengan orang-orang kita cintai yang sudah mati dulu, ya. Mungkin kakak saya yang besar sudah meninggal bagi Tuhan, tapi dia hidup dalam Kristus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Saya percaya, nanti kalau saya diangkat, saya ketemu kakak saya, ketemu mama saya, ya kan. Ketemu orang tua saya, ketemu saudara kita, ketemu orang lain yang dulu pernah meninggal. Jadi kalau orang di dalam Kristus, nanti kita ke surga ketemu dengan keluarga kita yang dulunya sudah meninggal. Dalam Kristus juga. Tapi kalau nggak dalam Kristus meninggal, ya nggak ketemu di surga. Surga hanya untuk orang yang di dalam Kristus Yesus. Karena pemiliknya sendiri adalah Yesus. Ya. Dan kita ketemu ya. Terus, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus ngomong pada muridnya. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi? Ke surga. Dan kamu tahu jalan ke situ. Maka bingung muridnya. Ya kan? Kata Thomas pada Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Muridnya nggak tahu bagaimana ke surga, bagaimana aku bisa sampai di mana kau berada, Tuhan. Ya kan? Apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada nggak rasul? Ya, ada nggak nabi? Ada nggak pendiri agama di dunia ini yang berani ngomong gini? Aku jalan ke surga. Aku kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui aku. Yesus berkali-kali, aku pemilik surga ngomong. Hanya Yesus yang berani. Tidak ada kepercayaan lain yang pendiri-pendiri agama-agama lain. Tidak ada berani gitu. Kenapa? Yesus pemilik surga. Maka dia ngomong gitu. Kalau ada nabi, ada rasul, dia pemilik surga, berani ngomong gitu. Tapi tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada tokoh agama, pendiri agama, kepercayaan lain manapun yang berani ngomong seperti ini. Karena hanya Yesuslah pemilik surga. Amin saudara. Maka kita bangga menjadi murid Yesus, pemilik surga. Tidak ada jalan lain, saya jamin tidak ada jalan lain. Maka kita harus benar-benar percaya kepada sang pemilik surga. Akhirnya Yesus ngomong, kamu nggak tahu jalan ke situ, akulah jalannya. Harus melalui aku. Percaya kepada aku, bertobat, percaya aku, dibaptis, bertobat, lakukan kebenaran, maka engkau akan sampai ke surga. Karena aku udah jalan dan udah hidup. Ya, di surga itu indah saudara, indah sekali. Saya baca Alkitab indah sekali. Memang saya belum lihat surga, tapi saya melihat di Alkitab ini semua ada. Begitu indahnya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Saudara yang dari tua-tua yang kerut-kerut, hilang semua kerutnya. Tidak perlu ke salon saudara. Tidak perlu ke salon. Ya kan, nanti Pak Richard salonnya nggak laku nanti di surga. Ya, mau buka kos-kosan juga nggak laku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal kan. Bingung dia, buka apa ya? Nah, kan, nggak apa-apa. Semua punya rambut tetap bisa di keriting. Ya, bisa di salon ya. Ini, jadi bedanya rapture dan second coming apa ya? Zakaria 14 ayat 3 sampai 4 ya. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di dekat Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi di sini katakan Yesus datang 3 kali. Ya, ingat, Yesus datang 3 kali. Pertama adalah waktu dia lahir di Bethlehem sebagai bayi, sebagai penebus dosa manusia. Dia datang Bethlehem di dunia. Yang kedua, Yesus datang tidak di dunia, tapi di angkasa, di awan-awan. Ya, datang juga, tapi datang untuk mengangkat yang percaya. Dibawa ke surga. Dibawa ke surga kan. Nah, terus yang ketiga nanti datang ke dunia lagi. Untuk menghabisi, menghancurkan, membunuh semua yang jahat-jahat. Yang tidak percaya Yesus. Dan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nanti kita semua akan di sini. Yang percaya Yesus 1000 tahun. Nanti iblis dilepaskan sedikit. Untuk menguji yang di sini, manusia di sini diuji. Kalau bebas kita akan selama-lamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Jadi saudara, yang penting, mengapa, ya kan? Yesus mengangkat kita sebelum second coming. Ya, mengapa? Jadi di sini ada second coming, ini ada 2, satu rapture, satu ini. Dan orang di sini berdebat, Pak, Yesus akan datang sebelum masa tribulasi, di pertengahan, di akhir, berdebat terus. Akhirnya jadi perpecahan. Maka iblis senang sekali bikin orang berdebat. Akhirnya mereka berantem, ngajak masuk surga, nggak keangkat. Makanya Roma 14 ayat 1 katakan, welcome all the Lord follower. Sambutlah semua pengikut Yesus, ya kan? Even those who faith is weak, walaupun mereka imannya masih lemah, masih kecil. Don't criticize them for having belief that are different from yours. Jadi, Paulus berkata, terimalah semua pengikut Yesus. Mungkin mereka imannya kecil, mereka belum percaya, masih ngotot, jangan kritik mereka. Jangan argue, walaupun mereka mempunyai different opinion.
pendapat yang lain. Ada yang, Pak mungkin Yesus datang sebelum masa tribulasi. Ada yang di tengah atau di antara ini. Mungkin di sini atau di sini. Atau yang di sini. Mereka argue, berdebat, berantem, bikin sesuatu lain. Bisa juga kan? Iblis mengambil kesempatan ya untuk supaya kita berantem hanya karena perbedaan pendapat. Ya kan? Itulah maka Paulus bilang, jangan argue, jangan berantem, jangan berdebat dengan orang yang imannya lemah. Udah kita sambut mereka saja. Ya, mengapa Yesus mengangkat kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali? Mengapa ngangkatnya di sini? Enggak di sini aja ngangkatnya. Karena ada masa tribulasi. Ada masa penganiayaan, masa siksaan, masa-masa yang berat. Maka Yesus kesusahan besar. Maka Yesus mengangkat kita sebelum ada kesusahan besar di dunia ini. Ya kan? 1 Tesalonika 5:9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Jadi katakan bahwa Allah tidak menetapkan untuk ditimpa murka di dalam great tribulasi ini. Maka Yesus datang duluan mengangkat kita supaya kita nggak mengalami great tribulasi. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kalau kita di dalam Yesus enak, kita tidak ditentukan untuk menerima murka Tuhan, untuk dihukum enggak. Jadi hukum dari orang-orang yang jahat yang enggak percaya Yesus, ya kan? Jadi ini Wahyu 3:10 untuk jemaat Philadelphia biasa ambil Inggrisnya karena memang tepat sekali. Because thou has kept the word of my passion. Karena kamu melakukan firman Tuhan, firmanku, I also will keep thee from the hour of temptation. Keep thee from. Itu melepaskan, menjauhkan, menyingkirkan kita di dalam jam-jam temptation. Jadi kita katakan bahwa kita akan diangkat, kita akan disingkirkan, kita akan diambil dari masa-masa tribulasi, masa-masa sukar, masa-masa aniaya. Ya, seperti ini salah bukan Moses nih. Aku salah lagi nih. Nuh. Ipan ganti ya. Nuh. Ya. Nuh. Seperti Nuh diangkat dari air bah. Ya. Nuh diangkat dari air bah. Dunia dihancurkan semua oleh air bah. Ya kan? Dan Nuh diangkat ya oleh Tuhan. Jadi saudara, kita tidak ditentukan untuk menerima hukuman, tribulasi. Tapi kita semua akan diangkat. Maka saudara, kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan sampai kita punya musuh. Jangan kita berbuat curang. Jangan kita korupsi. Jangan suka berbohong. Banyak orang berbohong. Banyak orang mencuri. Ya. Males ibadah pun juga enggak keangkat, saudara. Enggak keangkat. Tuhan pemilik surga. Tapi kita enggak mau suka Tuhannya. Enak aja. Banyak orang suka duitnya, nggak suka orangnya. Ya kan? Maunya minta uang, maunya ngutang. Tapi sama kita musuhi gitu loh. Banyak kan? Wah Pak itu Pak, aduh Pak. Saya betapa baiknya sama mereka. Baik, saya baik tolong dia. Tapi sama kita nyakit terus. Nah. Tuhan juga nggak mau. Kita maunya surga, diberkati. Ya, dipulihkan, masuk ke surga. Tapi nggak suka ibadah. Nggak suka sembah Tuhan, nggak suka menyuji Tuhan. Surga memang punya nenek moyang kita. Ya, Pak tenang saja Pak, saya pasti mau surga. Saya punya orang dalam Pak. Waduh saudara, nggak ada orang dalam surga. Yesus ya kan. Jadi kita akan seperti Nuh, kita akan diangkat dari penderitaan ini. Jadi kita siap apa sih yang terjadi nanti kalau kita nggak keangkat. Kita lihat saudara. 1 Tesalonika 9:10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, Yesus ya. Nanti dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita dari murka yang akan datang. Saya khotbah tentang 7 tahun tribulasi. Waduh ngeri saudara. Kita hidup dalam ketakutan, siksaan. Nah, kita moment of rapture, waktu rapture. Yesus datang di angkasa, ya kan? Terus semuanya diangkat bertemu Yesus. Ya. Tapi yang tertinggal mengalami aniaya. Kamu sangkal Yesus,
Tolak Yesus. Enggak mau. Ini apa nih? Ini las nih. Wajahmu aku las loh. Ya kan? Waduh ngeri. Ini api. Kamu dibakar hidup atau ini digoreng. Gimana kan? Mau nggak? Orang nggak bakal kuat. Saudara. Orang yang tertinggal nanti. Saya mikir mungkin sangat sedikit orang yang bisa tetap punya iman. Kenapa? Hidup aja segini nyangkal iman apalagi disiksa. Kita aja nggak ke gereja karena gangdong, nggak ke gereja karena pekerjaan, nggak ke gereja karena ada hobi, nggak ke gereja karena kita ke mall, nggak ke gereja kita karena alasan lain. Itu kita nggak ke gereja aja kan nyangkal Tuhan karena banyak kesibukan, banyak uang. Tapi gimana kalau Anda disiksa? Apalagi disiksa. Apalagi begini. Ini ISIS. Ya. Ini orang Kristen Koptik. Yaitu orang Kristen di Mesir. Ditangkap oleh ISIS. Kamu menyangkal nggak? Akhirnya satu persatu disembelih, saudara. Ada satu orang yang bukan Kristen, dia melihat iman orang Kristen, kok berani disembelih. Dia juga ikut mati. Saya lihat iman Kristen luar biasa sekali. Dia ngomong kesaksian. Dia kok dia mau mati untuk Yesus. Kayak dia tawari juga, aku mau mati untuk Yesus. Disembelih semua, ya kan? Ini yang terjadi kemarin di Iran, ya, apa di Gaza. Pak bayangin kalau saudara begini itu begini. Mau ngapain sudah keluar dari rumah nggak ada air, nggak ada makanan. Nah di dunia seperti ini. Itu akan ada penyiksaan. Ini rapture nih. Ini rapture. Ya. Lihat nih. Nanti rapture Yesus naik. Dan dunia akan hancur. Kenapa? Pilot pesawat terbang tahu-tahu hilang. Ya kan? Ini pesawat. Pilotnya ini cinta Tuhan. Diangkat jebret. Pesawatnya kemana? Jatuh ke bumi. Ada banyak pesawat terbang akan jatuh ke bumi satu persatu. Di jalan tol, di jalan mana orang tabrakan semua, Pak. Yang nanti ada yang diangkat, hilang semua, tabrakan semua. Dan semua di kapal tabrakan, di bumi tabrakan. Nanti semua di bumi ini akan kayak hujan meteor. Banyak pesawat terbang yang jatuh nabrak bumi ini. Dan di darat pun banyak orang tabrakan di mobil jalan raya. Karena yang di nyetir motor, hilang, nabrak jebret, ya kan? Jadi nanti sangat mengerikan, banyak sekali malapetaka yang besar. Begitu rapture, di bumi ini langsung hancur. Kita, wah ngeri sekali ya. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai tertinggal. Untuk ini pun saya juga dikasih mimpi oleh Tuhan. Jadi waktu itu mimpi sekeluarga, kita mimpi sekeluarga tuh naik. Ya, malam tuh naik, malam tuh naik. Waktu naik, ya di angkasa itu, dalam hal yang sama, ada malaikat hitam yang jahat-jahat turun. Jadi kita naik, di dalam waktu yang sama, itu ada malaikat hitam-hitam yang iblis-iblis dilepaskan dan semua turun ke bumi. Untuk membinasakan manusia yang percaya Yesus. Apa yang tertinggal. Jadi saya juga mimpi 2 kali, yang ini juga mimpi juga. Aku juga pernah mimpi, waduh pokoknya disiksa juga ada. Jadi ini benar-benar nanti di dunia akan disiksa semua orang, akan dipaksa untuk percaya 666. Itu saya benar-benar kaget loh saudara. Jadi waktu kita ada rapture, dunia akan hancur. Kita nggak bisa bersembunyi kemanapun, nggak bisa. Susah. Jadi sangat mengerikan. Maka kalau kita nanti kalau tertinggal, kita tidak bisa masuk surga. Karena kalau masuk surga, kita harus menebus dengan darah kita sendiri. Sekarang enak, ya kan? Kita percaya Yesus, masuk ke surga, ya kan? Kita anugerah Tuhan, bisa percaya Yesus, kita masuk surga. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, datang ke dunia ini, itu gak ada lagi pengampunan. Aku udah nebus dengan darahku, berkorban untuk engkau, tapi engkau sepelekan. Engkau tidak hormati. Engkau hidup dalam dosa. Engkau meninggalkan aku tidak mau beribadah. Ya kan? Sekarang masa karunia Tuhan Yesus selesai. Ya, dia bawa anak-anaknya yang cinta Tuhan, yang gak cinta Tuhan ditinggalkan. Lu mau selamat, lu mati sendiri. Jadi martir. Nah itu baru selamat ke surga. Bisa gak? Mau gak kamu masuk surga? Jadi martir. Tebus dosamu sendiri dengan nyawamu. Waduh saudara gak enak. Sekarang kita masih enak. Percaya Yesus masuk surga. Tapi itu pun kita malas ibadah loh. Malas ibadah. Awal zaman sekarang, aduh kalau jauh ibadah online pak. Apa iya online? Ya kan? Bisa gak kita lihat ibadah 2 jam HP? Oh gak bisa. 1 jam gak bisa. Paling lihat semenit matiin. Main WA lagi. Ya kan? Gak bisa. Maka paksa diri kita untuk beribadah. Ke gereja.
Kejar 1 hari kurang. Senin sampai Sabtu di rumah ibadah, baca Alkitab, berdoa bersama keluarga. Doa terus. Ya kan? Ini hari-hari jahat, saudara. Hari-hari jahat. Pak, kapan sih Pak Yesus datang? Ini yang banyak orang bilang. Pak, kapan sih Yesus datang? Kapan-kapan kan? Bener kapan-kapan? Bisa besok, bisa lusa, besok kapan? Ya kan? Bener. Mungkin lusa atau di lain hari kan, kata lagu itu. Mungkin lusa atau di lain hari. Terserah Yesus. Tak bisa percaya Yesus akan datang sangat-sangat segera. Banyak orang sama saya marah kan. Pak Budi jangan khotbah rapture lah. Jangan khotbah akhir zaman lah Pak. Yesus datangnya masih jutaan tahun. Masih 1000 tahun. Itu pendeta yang gak ngerti firman Tuhan. Jelas kayak tanda-tandanya jelas. Udah Pak jangan khotbah tentang akhir zaman. Khotbah aja akhir bulan Pak. Banyak tagihan. Nah, nggak bisa. Ya kan, mujizat, berkat. Ya, semua berkat nggak bakal kita bawa ke surga. Tapi hati yang bersyukur. Kalau kita menyembah Tuhan, ya kan. Kalau kita benar-benar beribadah pada Tuhan sungguh-sungguh, berkat nggak usah dicari. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Kita cari berkat, gak ibadah, gak baca Alkitab, pokoknya cari berkat terus bakal berbuat curang. Percuma. Karena Tuhan berkati anaknya yang dikasihnya bahkan selagi tidur. Kita mengalami kok saudara. Semakin saya kerja keras, itu susah berkatnya karena kita andalkan kekuatan kita, pikiran kita. Tapi kalau kita kerja, tapi kita lebih berdoa keras, baca Alkitab, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berkat itu datang sendiri. Apa yang kita butuhkan, saat itu juga Tuhan berikan. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, untuk kekayaan keperluan Yesus. Yesus berkata, kalau engkau di dalam aku, ya, firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas kan? Hidup dalam Kristus enak. Dalam Kristus, Yesus ada dalam kita. Kita minta apa saja, Tuhan berikan kok. Yang penting dalam Kristus dulu. Cari itu Tuhan, cari ibadah dulu, sungguh-sungguh. Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Ya kan? Lampunya kayak gelap semua nih, saya lihat orangnya hitam-hitam semua loh. Wajahnya, tadi saya nggak sadar, kok gelap semua. Ya kan? Bah, kan cerah nih. Nanti yang tidur-tidur ketahuan nanti. Enggak ada tidur kok saya lihat. Ya. Jadi kita harus berhati-hati saudara ya. Kapan ya? Ini kata Yesus nih. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. And behold. Perhatikan. Ya. Behold. I come quickly. Ini lebih ekstrim lagi. I come quickly. Aku datang dengan cepat. And my reward is with me. Yesus datang dengan cepat. Dia membawa upah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya kan? To give every man according as his work shall be. Jadi Tuhan datang kedua, dia membawa upahnya. Apa upahnya? Surga ada kita yang percaya Yesus. Yang nggak percaya kasih upah juga. Upahnya hukuman. Cawan murka Allah. Jadi Yesus sudah memberikan upah bagi kita. Enak ya saudara ya? Enak loh. Ikut Yesus itu enak loh. Kita nggak usah fokus di dunia inilah. Dunia ini mau kaya seperti apa sih? Semua kita tinggalkan kok. Tuh, banyak orang kemerat. Mati juga kan. Kecuali kamu kaya bisa beli umur, gak apa-apa. Beli umur deh, 1 tahun umur bisa beli 1 miliar misalnya, apa 1 miliar. Orang kaya umurnya panjang, gak mati-mati. Umur gak bisa dibeli, orang mau kaya banget. Dari muda sampai tua pun mulai berkerut mati juga. Coba tanya, orang kaya mana yang gak mati? Mati semua. Kalau kita tahu ujungnya kita mati, ngapain kita fokus pada dunia ini? Kita oke Pak, untuk keluarga, untuk anak, baik. Tapi kita pikirkan kita sendiri. Untuk kekekalan, ibadah sungguh-sungguh. Anak itu gak usah diurusi, Tuhan berkati sendiri. Kalau cinta Tuhan. Berapapun warisan kasih anak pun kalau gak cinta Tuhan, habis. Habis. Yang penting adalah cinta Tuhan. Iya dong, banyak orang kaya kasih warisan anaknya. Narkoba, hidupnya poya-poya gak karuan.
malah masuk neraka. Kalau kita memberikan anak hanya sekedar harta tanpa iman, justru kita mencelakakan anak sendiri. Maka yang penting adalah warisan iman. Dari iman itulah Tuhan limpahkan semua berkat. Tapi kalau ada iman hanya berkat, justru kita menjauhkan anak kita dari Tuhan. Malah kita mencelakakan anak kita. Tidak masuk surga. Ya. Jadi orang tua di sini beri anak kita warisan iman. Ajak anak kita ke gereja. Ibadah sungguh-sungguh. Ya. Sebab Tuhan akan datang memberikan upah-upahnya. Wahyu 22:20. Yesus ngomong lagi. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semua itu berfirman, aku datang segera. Iya, aku datang segera. Amin. Datanglah Yesus. Jelas sekali bahwa berkali-kali Tuhan ngomong, aku datang segera. Aku datang segera. Datang dengan cepat, ya kan? Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, kita harus siap-siap saudara. Ini waktu sudah mau terus ngalir. Lama-lama pelan-pelan dia akan habis. Ya. Waktu terus berlalu. Berjalan. Kita kalau masih santai, ya sudah, tertinggal kita. Ya. Dan kapan datangnya? Tuhan ngomong, nggak ada yang tahu. Ya kan? Kita siap-siap setia. Ya kan? Wahyu 3:3 katakan demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya. Dan apa yang kita terima hari ini? Firman Tuhan. Kita tentang kedatangan Tuhan. Udah terima nih, udah tahu nih. Tapi gak cuek, percuma kan. Kalau terima, dengar, turutilah dan bertobat. Kalau kita dengar hari ini bahwa Yesus akan datang. Kalau kita percaya Yesus masuk surga, kita harus bertobat. Percaya Yesus, dibaptis, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau enggak ya cuma kita ibadah percuma ke gereja sebagai rutinitas. Juga pelayan Tuhan, musik, juga WL, musik, semua. Jangan dipikir saudara pemusik, WL, bahkan pengkhotbah pasti masuk surga. Oh enggak dijamin. Enggak. Pendeta, pelayan Tuhan tidak dijamin masuk surga. Sebab Tuhan mengatakan penghakiman. Tuhan akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Percuma kalau kita pendeta, kita pelayan Tuhan, tapi kita hidupnya di dalam dosa. Jadi nggak bisa. Maka saudara, siapapun kita, Tuhan itu adil. Dia adil, menghakimi manusia untuk perbuatannya. Ya. Jadi kita akan diberikan upahnya, kita akan diberi upah diangkat, diberi upah di surga. Dan hidup bersama-sama Tuhan di surga. Waduh, enak saudara. Lantainya emas saudara, surga. Ya, kita punya emas setengah on aja, jangan setengah on. 10 gram aja udah petenteng-petenteng kan. Emasnya 10 gram, jalannya gini ya. Ya kan? Jalannya sudah miring-miring ya kan. Iya, kita punya emas aja 10 gram, 20 gram pakai udah tangannya gini. Amin, amin. Bukan gini-gini kan. Itu lantai di surga saudara. Ya kan? Lantai di surga, emas saudara hanya 1,5 gram. Di sana lantainya emas, dindingnya permata semua loh. Jadi kita pernah bahas kan bagaimana surga. Saya pernah bahas kemarin tuh. Surga itu kayak apa, seperti apa. Ada semua kan. Nah inilah. 2 Petrus 3 ayat 3-4. Ini tentang pengecek-pengecek ya. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengecek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Itu. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Banyak anak-anak Tuhan, pendeta, hamba Tuhan. Gak mungkin Yesus datang. Zaman kakek saya pendeta, kakek buyut saya, engkong saya, leluhur saya pendeta. Ngomongnya, Yesus akan datang. Yesus akan datang. Semuanya pada mati, Yesus belum datang. Maka semua jemaat pada nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Pak, Yesus datang, Yesus datang. Kapan datangnya? Dari dulu juga nggak berubah. Ya kan? Ini zaman akhir. Kita kalau lihat tarik ya, dari kejadian penciptaan manusia sampai akhir dunia, itu 6 hari penciptaan ya.
Dari pertama, kedua, sampai 6 hari Tuhan bekerja ciptakan dunia. Nah 1 hari di mata Tuhan itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun 1 hari. Jadi ini dah perjanjian lama dari kejadian sampai Yesus 4000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang 2000 tahun. Lebih dikit. Ya, harusnya sudah datang Yesus. Ya, jadi 6000 tahun dari perjanjian lama diciptakan, Yesus 4000, Yesus sampai hari ini sudah 6000 tahun atau 6 hari. Aja besok udah Sabat. Tuhan datang kan, pemulihan semuanya. Tapi kenapa nggak datang? Lihat nih, kenapa Yesus nggak datang? Kenapa Yesus agak molor, agak delay, ya kan? Kita lihat 2 Petrus 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada orang mengecek. Yesus lupa datang. Di surga udah enak, lupa datang lagi kan. Lupa sama kita yang percaya sama dia. Kita nggak diangkat, dia lupa. Tidak. Lihat nih ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Sabar. Karena ia menghendaki semua yang ada, ya, supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sedang menunggu kita bertobat. Waktunya sudah, dia harus angkat kita. Dia datang kedua kalinya untuk menghukum dunia dan mengangkat kita. Tapi kita nggak datang. Tuhan lagi sabar dikit supaya kita semuanya selamat, jangan binasa. Tapi orang malah santai. Oh masih jauh, Belanda masih jauh kan. Kata orang dulu kan, kita santai seenaknya. Kalau Yesus datang, benar. Tapi sabar ada batasnya. Sabar ada waktunya. Jam ini akan terus mengalir. Dia ada saatnya nanti habis berhenti. Habis berhenti. Seperti hidup kita. Tahu-tahu habis berhenti. Tahu-tahu Tuhan datang. Kita celaka, nggak bersiap-siap. Ya, ingat itu ya. Jadi karena itu berjaga-jagalah dan sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Seperti ini, 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan bodoh. Yang 5 bijaksana, dia bawa minyak, dia bawa pelita ada minyaknya. Yang ini nggak bijaksana. Mempelai datang, bangun semua, benahin pelitanya. Yang 5 padam. Akhirnya yang masuk ke pesta perkawinan, yang 5 yang bawa minyak itu. Akhirnya yang 5 pergi beli minyak, begitu mau masuk ditolak. Tutup, kamu tidak bisa masuk. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jaga, terus benahi ibadah kita, hidup kita, yang hidup kita masih miring, luruskan. Ya. Dalam pekerjaan kita korupsi, nggak jujur, nggak setia pada pekerjaan kita. Kalau kita bekerja tidak setia pada majikan kita, saya jamin, saudara nggak setia pada Tuhan. Ya, ingat itu, para orang-orang yang bekerja ikut orang, ya, jangan korupsi, jangan membuat company di dalam company. Udah tahu bekerja sama bos A, tapi dia masih cari obyekan lain di saat bekerja, di dalam jam kerja. Itu ciri orang tidak setia. Ya, kita sering juga kan punya karyawan, ya kan, dia suruh kerja nggak cari omset, tapi dia cari omset untuk diri sendiri dan kerjanya lain. Kita pecat. Sama Tuhan. Kalau kita ibadah percaya Tuhan, tapi kita masih kesana kemari masih buat gak baik, main dukun lah, apalah, kita menyepelekan Tuhan lah, kita sedang mendua hati. Orang mendua hati tidak dapat masuk surga. Surga itu gratis, tapi harus ditentukan, harus diikuti syarat-syaratnya. Ya, menurut syarat ketentuan yang berlaku. Ya dong. Jadi jangan pasti kita harus benar-benar tahu ya. Ingat, kita jangan pikir orang ke gereja tiap minggu masuk surga. Oh enggak. Tapi yang melakukan firman Tuhan, ya, Tuhan akan datang. Kapan Tuhan datang? Kita lihat lagi contohnya. Ya. Matius 24 ayat 36 sampai 39. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Waktu Yesus di dunia, sebagai manusia, dia nggak tahu kapan dia akan datang lagi nanti kan. Salib datang lagi nggak tahu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, itu Yesus kan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam laut Bahtera itu. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya. Jadi nanti kedatangan Yesus seperti pada zaman Nuh, mendadak. Atau ayo bertobat ya. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita firman itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Nuh dan keluarganya, anak mantunya yang masuk ke Bahtera selamat. Ya kan? Dia bilang, ayo kita bertobat. Diundang, ayo bertobat. Kita mau ada air bah. Tuhan sudah murka. Kita semua jahat. Dunia jahat. Tuhan akan hukum dunia dengan air bah. Dan semua orang akan mati. Dia berkhotbah 100 tahun. Tapi tidak ada satu orang pun percaya, saudara. Akhirnya tetap bikin Bahtera. Dia punya iman. Bahwa kalau diejek orang, Nuh gak ada hujan di Israel. Gak ada hujan di gunung. Kenapa ini bikin kapal di gunung. Kapal di laut masih masuk akal. Bikin kapal di bukit. Ya di hutan. Gak ada hujan, gak ada angin. Ngapain Bahtera? Nuh tetap bikin Bahtera. Dia punya iman. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Nuh punya iman. Tapi yang lain ngecek. Pesta pora, dia berbuat jahat. Ya kan, hidupnya gak benar. Tapi pada saatnya nanti mereka begitu, dia berkhotbah Nuh. Berkhotbah, ayo tobat gak mau. Ya kan. Akhirnya benar hujan. Semua orang sekota itu berebut lari mau masuk ke Bahtera Nuh. Tapi Bahtera Nuh sudah ditutup. Gedor. Semua, Nuh buka. Terlambat. Dan semuanya tenggelam dan mati. Kita sekarang saudara sudah saya kasih tahu tentang Yesus. Ya, bahwa Yesus jalan ke surga. Hanya Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Kita tidak percaya, nanti seperti zaman Nuh. Kita akan tenggelam. Kita akan dihukum di dunia ini. Maka yang belum percaya Yesus, kita percaya Yesus. Ya. Amin saudara. Ya. Gimana datangnya nanti? Chapter, lihat nih. Matius 24 ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang yang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nanti kita suami istri tidak semuanya diangkat Tuhan. Kalau suami istri itu nanti cita Tuhan diangkat semua. Tapi kalau suaminya mungkin cita Tuhan, istrinya enggak. Yang enggak diangkat, yang diangkat hanya suaminya. Sebaliknya, istrinya cita Tuhan, bapaknya nakal-nakal, bapaknya enggak diangkat. Istrinya masuk surga. Ya. Kalau orang tuanya mungkin ya cita Tuhan semua, anak enggak diangkat juga. Jadi yang hanya yang percaya Yesus, yang sungguh melakukan Tuhan itu yang diangkat. Jadi jangan dipikir kayak orang Jawa ngomong surga nunut, neraka katut. Nggak ada itu. Itu namanya orang-orang nggak tahu tuh. Enak aja surga nunut. Memang bonceng motor kan nunut. Ya kan? Nggak bisa. Apalagi orang Jawa tuh suka ngomong gini. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kurang ajar loh. Surga tata Allah loh. Masa di bawah kaki ibu? Penghinaan itu. Penghinaan. Memang artinya menghormati ibu. Bukan berarti itu katanya istilahnya surga di bawah telapak kaki ibu. Ibunya kalau pendosa gimana? Masa surga di bawah kaki ibu pendosa? Nggak bisa. Itu kadang-kadang tradisi gitu tuh kita nggak sadar tuh sesat. Ya dong. Surga itu tata Allah yang mulia. Masa di bawah kaki ibu? Aduh itu benar-benar salah ya. Jadi jangan mau. Makanya saya bilang jangan berkata, ibu-ibu jangan berkata, nah jangan kurang ajar ya. Surga di bawah kaki ibu. Kaki ibu yang mana? Surga tuh gede banget, enak aja. Lukas 13 ayat 3 ya. Kataku padamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Ini loh saudara, kalau kita tidak percaya Yesus, tidak melakukan firman Tuhan, kita akan berakhir di neraka. Dibuang di neraka ya untuk selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya Ibu Ida kebakar aja, 2 detik sakitnya bertahun-tahun. Ya kan? Ini kita dibakar di neraka selama-lamanya. Mau apa kita? Keluar gak bisa lagi. Selama-lamanya.
Maka kok selama kita di neraka kita rugi. Lebih baik kita menderita di dunia tapi cinta Tuhan. Daripada kita hebat di dunia tapi gak cinta Tuhan. Apa artinya? Toh kita cinta Tuhan atau enggak tetap mati kan? Lebih baik kita cinta Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita tidak masuk ke neraka tapi kita selamat, ya kan? Dan ini diangkat nih. Ini istrinya kaget. Suamiku hilang. Piyamanya tertinggal. Diangkat nih, jus. Ketemu Yesus di udara. Ini ditinggal. Nah ini orang-orang yang tertinggal, yang cinta Tuhan diangkat semua. Yang tertinggal ini adalah dia hatinya di harta, di karir, di hobi, ya, di dunia semua. Ketenaran, semua itu yang memberati kita tidak rapture, tidak naik ke surga. Maka apa yang membuat kita, yang cinta kita di dunia ini, Tuhan tidak angkat. Jadi apa yang kita cintai di dunia ini lebih dari Tuhan, itu gak diangkat. Cinta anak, cinta harta, cinta mobil, kekayaan, karir, ya kan, cinta karir, apapun, hobi, kita cinta itu semua lebih dari Tuhan, itu kita gak dibelenggu besi-besi berat dan kita gak bisa rapture. Ya, jadi kita periksa hari ini, apa yang utama di hati kita, Tuhan atau uang, Tuhan atau harta, Tuhan atau hobi, Tuhan atau karir, itu yang penting ya. Dan kita akan masuk surga semua ya. Nanti semua akan diangkat Tuhan. Jadi kita harus benar-benar saudara, harus benar-benar kita mulai benahi hidup kita. Jangan sampai kita tidak dibenahi hidup kita. Ini kita hilang, atau di ladang hilang, sebetulnya hilang. Ya, hilang tuh kalau udah hilang begini, orang dunia berkata gini, oh diculik alien. Ini kita sudah dengar berkali-kali ada pesawat terbang, udah di Amerika, di Eropa, di mana-mana, udah diangkat semua. Orang dunia yang nggak cinta Tuhan, ngomongnya diculik alien. Itu rapture. Ya. Jadi kita harus percaya saudara ya. Ya, 2 ayat terakhir. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kita lihat syaratnya masuk surga. Syaratnya diangkat Tuhan, syaratnya kita ikut rapture. Ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi pada akhir zaman nanti, sekarang ini banyak orang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu gak masuk surga. Kenapa? Hanya Tuhan-Tuhan saja, nyembah Tuhan, ibadah Tuhan, tapi hidupnya enggak Tuhan. Hidupnya enggak dalam Kristus, berbuat jahat, ya kan? Berdosa, ya, cinta dunia, cinta harta, itu semua enggak diangkat Tuhan. Apa syaratnya? Tetapi atau melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita melakukan firman untuk mengasihi Tuhan, kasih manusia. Makanya apa? Kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Kasih, ya, mengasihi orang, ya. Tapi jangan mengasihi suami orang lain, nggak boleh. Atau mengasihi istri orang lain nggak boleh itu. Mengasihi pasangan kita, mengasihi sesama kita, ya kan? Mengalah, ya, sabar terhadap apa? Terhadap dunia ini. Banyak orang nyakiti kita, sabar, ya kan? Orang nebelin kita, sabar. Coba kalau kita disalib di jalan, orang ajar, kata-kata gak karuan semua. Sabar, hidup harus sabar. Sabar itu disertai penderitaan. Ya dong, kita harus sabar, dianiaya orang, dipukul orang, dimaki-maki orang, diludahi orang, ya kan? Difitnah orang. Kita harus sabar. Diam saja, biar Tuhan yang membalas. Sabar, ya. Terus apa lagi? Murah hati, kebaikan, ya kan? Sukacita, jangan mengeluh. Sukacita dalam segala hal. Lagi enak duitnya banyak, happy, sukacita. Lagi susah, bangkrut, lagi PHK, mengeluh. Itu sukacita kita bukan dari Tuhan. Karena sukacita dari Yesus, itu sukacita di dalam segala keadaan. Seperti Ayub. Hartanya habis, anaknya habis, saya penyakit. Istrinya ngomong apa? Ayub, kamu masih salah beribadah, kutukilah Allahmu, matilah kau. Gila tuh perempuan itu. Kamu perempuan gila, mau yang baik-baik saja dari Tuhan, yang jelek gak mau, ya kan? Ayub itu. Begitu kaya, bangkrut, Ayub suruh mati. Kurang ajar kan? Waktu dulu kaya, Ayub, abang apa, ya sayang istrinya. Begitu Ayub bangkrut, dianiaya.
Bukankah demikian dunia ini? Suami waktu kaya dicintai, waktu suami stroke, bangkrut, ditinggal. Ya, jadi saya percaya nggak ada di sini, semua setia, amin saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar setia ya. Jadi yang akan menghadap Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini siapa? Pendeta ini, hamba Tuhan nih. Dia bikin mujizat, menyembuhkan, usir setan. Dan mau setan pergi, pergi dan takut, ya kan? Setannya gemeter-gemeter, takut. Setan takut pada dia, mujizat, menyembuhkan orang sakit. Ini pendeta kelas tinggi. Ya. Tapi apakah masuk surga? Lihat nih. Ya. Mereka adalah pendeta hamba Tuhan kelas tinggi. Bisa bernubuat, mengusir setan, bikin mujizat. Ya kan? Pada waktu itulah aku terus terang pada mereka. Ya. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekarang pembuat kejahatan. Bayangkan, ini hamba Tuhan. Besok kamu buat kejahatan. Kenapa? Mungkin dia hamba Tuhan. Tapi di dalam hidup pribadinya, dia cinta uang. Mengambil uang jemaat. Untuk kepentingan pribadi. Dia jahat. Dia korupsi. Dia selingkuh misalnya. Ya kan ada banyak kan kita selingkuh. Ya, lagi tren ini ya. Itu semua jahat. Dia di mimbar keren. Ya, khotbah keren. Hebat, orang bisa angguk-angguk. Wah, amin, amin, amin. Tapi di luar gereja gimana? Membuat kejahatan. Itu pun gak masuk surga. Ya, jadi jelas sekali ya. Makanya Roma 8 ayat 1 katakan, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Ini ayatnya sebenarnya gak lengkap, saudara. Ya, ayatnya gak lengkap. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Betul, memang betul. Ya, orang di dalam Kristus Yesus tidak dihukum, itu betul. Tapi kita lihat gak jelas di sini. Apa arti mereka dalam Kristus Yesus? Maka saya ambil Inggrisnya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ini sama. Tapi who walk not after the flesh but after the spirit. Jadi mereka yang demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging tapi berjalan menurut roh. Maka saya cari bahasa aslinya. Jadi orang kan tahu, Pak aku dibaptis, Pak aku udah terima Yesus, aku pasti masuk surga, nggak dihukum. Ya kan? Akhirnya orang bodoh, nggak tahu. Aku udah percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis, udah masih nggak dihukum lagi. Dalam Kristus Yesus, tapi apa artinya dalam Kristus Yesus? Inilah hidup tidak menurut daging, hawa nafsu. Duniawi, uang, cien, cuan. Ya. Aduh, duit. Ya kan? Semua punya duit. Ibadah harus ada duitnya. Dulu ada loh. Di sini ibadah, Pak ibadah di AOC. Emang aku dapat apa? Loh emang restoran Pak. Ada yang di sini waktu ibadah kita waktu dulu ada makan waktu kita punya restoran. Pak hari ini ibadah menunya apa? Artinya gitu saudara. Emang ini restoran gratis? Ini gereja. Ada yang begitu. Ada orang yang ke gereja cari motivasi. Ke gereja besar. Karena banyak orang-orang yang hebat. Siap prospek, jual asuransi, jual rumah, jual multi level. Ya kan? Itu di dalam gereja itu ya, itu berjalan menurut daging, mencari keuntungan di rumah Tuhan. Tujuan rumah Tuhan adalah berdoa, menyembah, bersyukur, bukan cari keuntungan, cari pelayanan. Aduh saudara jangan deh. Ini waktunya sudah dekat sekali, sangat dekat. Bertobat ya. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, ini hati kita. Baca Alkitab, ada Yesus, ada Roh Kudus, maka setan-setan semua akan pergi. Ya, apa di setan ini? Kita lihat di sini. 7 deadly sin. 7 dosa manusia yang mematikan. Apa? Pride, kesombongan. Ya kan? Wow, orang sombong banget. Oh, sombong. Banyak orang sombong. Kadang-kadang orang kaya sombong masih mendingan ya. Udah miskin, gak punya uang, sombong lagi. Aduh, saudara. Lo kalau kaya ada yang sombongkan mendingan ya, saya ngomong mendingan. Tapi udah miskin gak punya uang, sombong amat omongannya. Itu gak tahu diri juga kan. Apa namanya? Iri hati. Orang yang suka iri juga gak masuk surga. Ingat setan pun iri. Ya Lucifer malaikat iri pada Tuhan. Akhirnya dibuang ya ke dunia ini, dihukum. Lucifer kan malaikat Tuhan tuh, dicintai Tuhan.
tapi dia iri, mau menyamai Tuhan. Zikirkan. Anger, marah-marah, marah boleh, jangan marah-marah, ya. Marah boleh lah, ya kan? Masa marah nggak boleh? Yesus pun juga marah. Rumah Tuhan dipedagang. Nah makanya saudara, kalau mencari gangdau, prospek di gereja, Tuhan akan singkirkan usaha kita, akan dihancurkan usaha pekerjaan kita. Ini rumah Tuhan, bukan rumah untuk cari uang. Makanya kalau di dalam gereja jangan WA. Nah ini ketemu prospek di mana ya? Kita ketemu prospek di Starbucks ya. Kita ini ada ketemu klien mudah. HP jalan. HP jangan diangkat. Ya, ingat itu. Ya, ini anger, orang marah-marah ya. Orang marah aja. Hobinya marah ada, itu gak masuk surga. Kalau sekali boleh. Dan marah pun gak boleh lebih dari 1 hari. Ya kan? Jadi kalau marah di timer ya. Di timer. Hari ini marah. Klik timer. Matahari terbenam udah selesai. Damai lagi. Gitu ya saudara ya. Jangan simpan kemarahan di hati. Sakatin orang, dia hina orang. Sabar. Ya. Gak boleh marah. Slot. Marah. Malas. Orang malas. Ya, malas tidur terus gak boleh kerja. Ini juga gak masuk ke surga. Ya, slot. Apalagi nih. Greed. Kita makan. Orang tamak. Wah, orang tamak tuh orang pasti gak masuk surga. Jelas tuh. Tamak, serakah. Hidupnya serakah. Ya. Orang lain dijak terus. Ya kan. Aduh, hari ini saya mau ngejak siapa ya? Wah, serakah dia. Orang udah punya uang, serakah. Mau lebih. Sampai dia akhirnya mati gak masuk surga. Maka Tuhan ngomong gini. Orang kaya. Ya kan. Kamu menumpuk harta. Ya kan. Kamu nyaman menikmati hartamu sampai bertahun-tahun. Kalau malam ini aku ambil nyawamu. Untuk siapakah harta itu? Ya kan? Yang penting kita punya harta di surga. Harta di dunia perlu, pasti perlu. Kalau kita diberkati enak, bisa memberkati banyak orang kan, menolong banyak orang. Ya kan? Ya. Glutoni, ya ini glutoni orang gak sadar nih. Dipikir glutoni ini adalah rakus. Ya, gelojoh. Makan terus enaknya kan. Dia makan terus kan. Ya, yang terakhir adalah lust, nafsu ya. Nafsu nggak boleh ya. Jadi nafsu ya itu 7 dosa manusia. Nah, kalau itu udah gitu, disinilah letaknya. Orang udah masuk dosa satu, masuk yang lain dan pasti dah nggak baca Bible lagi, Roh Kudus sudah hilang semua dah. Hidup kita gelap. Udah gelap ya pasti kita masuk neraka saudara ya. Ini apa itu? Ini apa artinya hidup menurut daging? Caca di sini. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, kecemaran, percabulan. Banyak orang Kristen cabul, nonton film porno, gambar porno, ya kan, video porno, terus selingkuh, main perempuan, kalau perempuan main laki, ya kan. Sekarang kan gitu kan. Cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Berhala mungkin tidak patung, tapi uang kita jadi berhala, ya kan. Kita menyayangi uang lebih dari Tuhan, anak jadi berhala. Hobi jadi berhala, mengutamakan hobi daripada Tuhan, ya kan? Terus sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, ketenjangan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Dulu Rasul Paulus hebat, sama dia kaya hebat, ya kan? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan Allah. Ya, jadi jelas sekali saudara, kita kalau hidupnya masih dunia, masih begitu semua nih, kita tidak bakal masuk surga. Yang terakhir, siap musik ya. Yohanes 14 ini hanya yang terakhir ya, konklusinya kata saudaraku, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas Yesus ngomong, aku jalan ke surga. Kita percaya Yesus dan lakukan firman Tuhan Yesus. Maka kita akan masuk ke surga. Jangan mencari yang lain. Banyak orang mencari keselamatan bertapalah, ke gunung lah, kemana-mana lah. Tidak bisa. Yang punya surga itu Yesus. Ya ingat tuh. Amal lah. Itu loh. Banyak orang mengandalkan amal supaya masuk surga. Salah. Amal seberapa banyak pun kita tidak masuk surga. Ya karena apa? Kita tidak percaya Yesus. Surga tidak bisa dibeli dengan uang kita.
Tapi kita mengapa amal? Karena kita sudah cinta Yesus. Cinta Yesus dan kita suka amal. Bukan karena kita amal supaya masuk surga, nggak boleh. Banyak orang, oh Pak nanti dosa saya ditimbang Pak. Yang baik saya lebih tinggi ya saya masuk surga. Yang baiknya dikit kita masuk neraka. Nah kalau orang koruptor korupsi 1 miliar korupsi nih. Yang lapek tiau masuk ke gereja, yang si petiau masuk kantong, masuk surga. Yang enggak. Kalau ditimbang amal baiknya, masuk surga atau neraka, orang yang jahat-jahat pun bisa masuk surga dengan amalnya itu. Surga tidak bisa dibeli dengan amal kita. Tapi kita amal karena kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Bukan karena kita menyogok Tuhan. Orang dalam Pak, kita bayar aja, nggak bisa. Nggak bisa saudara. Ingat ya, jangan mengandalkan amal kita untuk masuk surga. Tapi kita amal karena kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ya banyak orang salah kaprah. Ya banyak orang keyakinan lain bang, Pak amal banyak supaya masuk surga. Enggak. Masuk surga, percaya Yesus. Dibaptis, lakukan firman Tuhan. Itu masuk surga. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jelas nih. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ini dia. Sebab di bawah kolong langit ini, di dunia ini, tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas berkali-kali katakan di dunia ini tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena Yesus mempunyai surga. Ya, ingat. Kalau kita mau masuk surga, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yohanes 3:16. Ini kata Bapa di surga, Allah kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Sekali lagi kata sini, kalau kamu percaya pada anakku, ya mati bagi kau. Percaya maka kau tidak binasa di neraka, tapi masuk surga. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, Dia kirim anaknya Yesus untuk mati bagi kita. Jangan sebalikkan, jangan remehkan. Kita harus mau menghormati Tuhan dan hidup seperti Tuhan. Saya undang WL dan Singer mana? WA-nya mana Singer? WL. Ya. WA-nya lupa lagi, duduk lupa. Ya kan? Jadi kita harus mau hidup seperti Tuhan. Dibentuk hidup kita. Yang tidak benar diremukkan. Ya tadi doa Ibu Gembala. Yang remuk, keras diremukkan. Dibentuk bejana. Dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, kita yang keras hati menolak Yesus. Kita harus bertobat. Diremuk. Nanti kita akan dipulihkan. Bejana. Ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Kita akan siap masuk ke surga.